Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan berbagi tentang pembelajaran matematika SD modul 3 KB2 mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta sistem persamaan linear. Anggota kelompok kami adalah Dwi Anjarsari dan juga Fauziah Asari. Pada perkalian bilangan bulat yang akan kami sampaikan mengenai tahap pengenalan secara konkret dengan balok angka, tahap pengenalan secara semi-konkret atau abstrak dengan garis bilangan, perkalian bilangan bulat positif dan negatif, serta ciri-ciri perkalian bilangan bulat. Kemudian, pembagian pada bilangan bulat yang akan kami sampaikan tentang pengenalan konsep secara konkret dan pembagian dengan bilangan 0. Kemudian tentang persamaan linear mengenai kalimat terbuka, pernyataan, peubah, dan konstanta. Persamaan linear dengan satu peubah. Perkalian bilangan bulat tahap pengenalan konsep konkret. Guru harus menyampaikan kepada siswa tentang konsep dasar perkalian. Misalnya, 3 kali 4 diartikan dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. 4 dikali 3 diartikan dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Maka, operasi perkalian pada suatu bilangan dapat diartikan dengan penjumlahan berulang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan jika A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah dan seterusnya sebanyak A kali. Guru dapat menjelaskan konsep perkalian bilangan bulat kepada siswa dengan peraga perkalian bilangan bulat berupa balok garis. Contoh, A kali B dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Langkah yang pertama dilakukan adalah pasang model pada skala 0 dan menghadap ke bilangan positif. Langkahkan model maju sebanyak A langkah dan setiap langkah sebanyak B skala. Kemudian, kedudukan akhir model menunjukkan hasil perkaliannya. Contohnya, 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Yang kedua, A kali B dengan A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Langkah yang harus dijalankan adalah yang pertama, pasang model pada skala 0 dan menghadap ke bilangan negatif. Langkahkan model maju sebanyak A langkah dan setiap langkah sebanyak B skala. Kedudukan akhir model menunjukkan hasil perkaliannya. Misalnya, 3 dikali min 2. Langkahkan sebanyak 3 langkah dan sebanyak 2 skala. Hasilnya adalah negatif 6. Kemudian, A dikali B dengan A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Prinsip kerja yang harus dijalankan adalah pasang model pada skala 0 dan menghadap ke bilangan positif. Langkahkanlah model mundur sebanyak A langkah dan setiap langkah sebanyak B skala. Sehingga dihasilkan kedudukan akhir model yang menunjukkan hasil perkaliannya. Misalnya, min 3 dikali 2. Langkahkan model sebanyak 3 langkah
menuju bilangan negatif, dan sebanyak 2 skala. Hasilnya adalah negatif 6. Yang terakhir, A dikali B dengan A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Prinsip kerja yang harus dijalankan adalah pasang model pada skala 0 menghadap ke bilangan negatif. Langkahkanlah model, mundur sebanyak A langkah, dan setiap langkah sebanyak B skala. Kedudukan akhir model menunjukkan hasil perkaliannya. Dalam hal ini, min 3 dikali min 2, hasilnya adalah 6. Perkalian bilangan bulat, tahap pengenalan secara semi-konkret atau semi-abstrak. Guru dapat menjelaskan konsep perkalian dengan garis bilangan. Prinsip kerja garis bilangan sama dengan balok garis, hanya saja tidak terdapat model. Konsep operasi hitung bilangan cacah adalah yang pertama, komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua, asosiatif. A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dalam kurung dikali B dikali C. Yang ketiga adalah adanya unsur identitas, yaitu 1. Artinya, A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Jadi, bilangan berapapun, jika dikali 1, hasilnya tetap bilangan tersebut. Selanjutnya adalah perkalian pada bilangan bulat positif dan negatif. Jika bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, jika bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif jika dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Dan yang terakhir, bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, 3 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Dalam hal ini, bilangan 3 adalah bilangan bulat positif dan bilangan 6 adalah bilangan bulat positif juga. Maka hasilnya adalah bilangan bulat positif, yakni 18. Contoh yang kedua adalah 3 dikali negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah negatif 7 ditambah negatif 7. Hasilnya adalah negatif 21. Dalam hal ini, bilangan 3 adalah bilangan bulat positif, sementara bilangan negatif 7 adalah bilangan negatif, sehingga bilangan positif jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Selanjutnya, negatif 4 dikali negatif 6 sama dengan 24. Jadi, bilangan negatif jika dikali dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Dalam hal ini adalah positif 24. Yang terakhir, negatif 5 dikali 6 sama dengan negatif 30. Ingat, bilangan bulat negatif jika dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Bilangan bulat bersifat tertutup. Komunikatif, maksudnya bisa dibolak-balik. A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif, A dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Unsur identitas perkaliannya 1, bilangan 0, semua bilangan bulat jika dikali 0 hasilnya 0. Distributif perkalian terhadap perjumlahan adalah A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, dan dalam kurung A ditambah B dalam kurung kali C sama dengan dalam kurung A dikali C ditambah dalam kurung B dikali C. Distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C, dan dalam kurung A dikurangi B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali C dikurangi dalam kurung B kali C. Operasi pembagian pada bilangan. A dibagi B sama dengan C. Keterangannya, A adalah angka yang dibagi, B sebagai pembagi, dan C adalah hasil. Bila bilangan pembaginya merupakan bilangan positif, B lebih dari 0, maka posisi awal model menghadap ke bilangan positif. Sebaliknya, bila bilangan pembaginya merupakan bilangan negatif B kurang dari 0, maka posisi awal model menghadap ke bilangan negatif. Bilangan yang merupakan hasil pembaginya ditentukan dari jumlah langkah, sedangkan jenis bilangan yang ditentukan oleh gerakan maju atau mundurnya model. Contoh, negatif 6 dibagi 2. Dari soal diketahui, B lebih dari 0, berarti posisi awal model menghadap ke bilangan positif pada skala 0. Untuk sampai ke bilangan negatif 6, model bergerak mundur sebanyak 3 langkah, dengan masing-masing langkah sebanyak 2 skala. Karena bilangan pembaginya 2. Hasil dari negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Diperlihatkan oleh mundurnya model sebanyak 3 langkah. Kemudian contoh 2, negatif 6 dibagi negatif 2. Diketahui bahwa B kurang dari 0, berarti posisi awal model menghadap ke bilangan negatif pada skala 0. Untuk sampai ke bilangan negatif 6, model bergerak maju sebanyak 3 langkah dengan masing-masing langkah sebanyak 2 skala, karena bilangan pembaginya adalah negatif 2. Kemudian, hasil dari negatif 6 dibagi negatif 2 adalah 3. Diperlihatkan oleh majunya model sebanyak 3 langkah. Jadi, lanjut. Dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Dan yang terakhir adalah bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif jika dibagi akan menghasilkan bilangan bulat positif. Persamaan dan pertidaksamaan dengan satu peubah atau persamaan linear. Kalimat terbuka, pernyataan, peubah, dan konstanta.
Apabila dalam satu kalimat terbuka, tanda peubahnya kita ganti sehingga menjadi kalimat yang benar, maka pengganti itu dinamakan penyelesaian atau jawab. Persamaan linear dengan satu peubah. Persamaan adalah satu kalimat terbuka yang dinyatakan dengan hubungan atau tanda sama dengan. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 3 sama dengan 9, dengan X adalah peubah pada himpunan bilangan bulat. Penyelesaiannya, usahakanlah agar semua konstanta ada di satu ruas, misalnya di ruas kanan. Untuk itu, tambahkan dengan negatif 3 pada kedua ruas persamaan X ditambah 3 sama dengan 9, yaitu sebagai berikut. X ditambah 3 sama dengan negatif 3 sama dengan 9 ditambah negatif 3. Maka X ditambah 3 sama dengan 9. X ditambah 3 sama dengan 9. X ditambah 3 ditambah negatif 3 sama dengan 9 ditambah negatif 3. Sama dengan X ditambah 0 sama dengan 6. Jadi nilai X adalah 6. Pertidaksamaan linear dengan satu peubah. Tentukanlah bentuk pertidaksamaan paling sederhana yang ekuivalen dengan pertidaksamaan. Contohnya nomor 1. X ditambah 5 kurang dari 12. Penyelesaiannya, X ditambah 5 kurang dari 12. Ekuivalen dengan X ditambah 5 dikurangi 5 kurang dari 12 dikurangi 5. Kedua ruas dikurangi dengan bilangan 5. X kurang dari ekuivalen dengan X kurang dari 7. Jadi X kurang dari 7 merupakan pertidaksamaan paling sederhana yang ekuivalen dengan X ditambah 5 kurang dari 12. Yang nomor 2, 5 dikali 5 lebih dari sama dengan 4X ditambah 2. Penyelesaiannya, 5X ditambah 5 lebih dari sama dengan 4X ditambah 2. Ekuivalen dengan 5X ditambah negatif 4 ditambah 5 lebih dari sama dengan 4X ditambah negatif 4 ditambah 2. Ekuivalen dengan X ditambah 5 lebih dari 2. Maksud saya, X ditambah 5 lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya, usahakan agar konstannya juga berada pada ruas yang sama, berarti harus di ruas kanan. Maka tambahkanlah kedua ruas pertidaksamaan dengan negatif 5. Berarti X ditambah 5 lebih dari sama dengan 2 ekuivalen dengan X ditambah 5 ditambah negatif 5 lebih dari sama dengan 2 ditambah negatif 5. Ekuivalen dengan X lebih dari sama dengan negatif 3. Jadi, pertidaksamaannya X lebih dari sama dengan negatif 3 merupakan bentuk pertidaksamaan yang sederhana yang ekuivalen dengan 5X ditambah 5 lebih dari sama dengan 4X ditambah 2. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas nama kelompok, saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam video ini. Keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.